Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali di materi kita berikutnya. Nah, kali ini akan kita bahas yaitu tentang soal, ya. Jadi di Moodle itu disediakan fasilitas yang bernama question bank. Nah, question bank atau bank soal ini ya tentunya isinya adalah soal-soal yang sudah kita buat untuk menguji siswa atau peserta course. Nah, di sini kenapa kita harus membuat bank soal? Sebetulnya tidak harus. Namun karena tentunya kita tidak hanya mengajar kali ini saja, tapi mungkin di semester berikutnya atau tahun berikutnya kita akan mengajar kembali di mata pelajaran atau mata kuliah yang sama. Maka ada baiknya soal-soal pertanyaan yang sudah kita buat itu terdokumentasikan dengan baik, seperti itu ya. Oke. Jadi nanti ketika kita akan membuat entah itu kuis atau latihan soal atau ujian bagi para peserta, nah itu tinggal kita ambil saja dari bank soal yang ada, seperti itu pilihannya. Atau bisa juga sih memang kita siapkan sendiri. Nah, untuk itu kita coba dulu membuat bank soal di sini. Oke, caranya tinggal kita masuk setelah login ya ke dalam Moodle, kemudian kita masuk ke course kita, klik aljabar linear. Nah, di sini ada tombol gerigi ya di dalam course. Kita klik, kemudian di bawah ada more. Kita klik more. Nah, lalu di bagian bawah ada question bank. Nah, question bank sini ada 4 question, kategoris, import, dan export. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita langsung menuju ke question, nah, seperti ini ya. Kalau kita langsung menuju ke question, maka pertanyaan yang nanti kita langsung buat itu ada di istilahnya kategori atau di folder INF 106 seperti ini. Nah, sebetulnya kita bisa membuat kategori. Misalkan kan tadi materi kita itu ada beberapa bab ya. Kita bisa buat per bab. Misalkan bab matriks pertanyaannya berapa, kemudian bab vektor misalkan pertanyaannya ada berapa. Atau bisa juga kita buat misalkan kalau mau lebih lebih rapih lagi, misalnya ada soal teori, kemudian ada soal praktik, ada studi kasus dan lainnya, bisa kita pisahkan juga berdasarkan kategori. Jadi ini seperti tempat penyimpanan soal itu seperti apa? Seperti folder dalam komputer gitu. Jadi kalau di dalam folder ada folder lagi ya sama, di sini juga bisa di dalam kategoris ada kategoris lagi. Nah, jadi saran saya sebelum kita membuat soal, kita buat dulu kategorinya. Oke, misalkan di sini. Nah, dari halaman question tadi bisa langsung ada 3 tab yang lain, tab kategoris, tab import, dan tab export. Jadi sebetulnya pertanyaan juga bisa kita export dan bisa kita import ya. Nah, ini nanti di berikutnya. Nah, untuk kategoris, oke, kita akan membuat kategori. Jadi di dalam sini add kategori ya, agak ke bawah. Nah, ini kita bisa tentukan kategori yang kita buat itu mau di bawahnya atau mau di dalam siapa. Nah, kalau ini berarti INF 106 ini ada di dalam top gitu ya. Kemudian tentunya kalau miscellaneous itu tadi yang kategori dari course aljabar linear ya. Jadi ini paling atas ceritanya. Nah, bisa juga kita buat top for system. Jadi untuk seluruh Moodle ya, course apapun bisa akses gitu. Seperti itu. Oke, kalau ini muncul ya, biasanya sih hanya 2 ini yang muncul di menunya. Mungkin karena saya juga sebagai administrator ya, jadi muncul juga yang bawah. Jadi kita buat di dalam INF 166 saja karena ini mata pelajaran kita. Oke, misalkan kita beri nama bab matriks seperti itu ya. Kemudian ini di dalam INF kita klik add kategori. Nah, sekarang muncul di dalam INF 106 ini ada kategori bab matriks. Oke, misalkan saya tambahkan lagi
kategori SPL gitu ya. Oke, mohon maaf ini kalau isinya matematika semua contohnya karena kebetulan saya berkecimpung di sana. Kemudian sudah ada 2 sekarang kategorinya, saya buat 3 ya. Satu lagi vektor. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik add. Oke, di sini jadi ada 3. Nah, urutan dari kategori ini bisa kita ubah juga dengan cara ini move up, menaikkan ke atas. SPL-nya jadi di atas. Kalau jadi tanda panah atas sama bawah itu mengurutkan saja, tapi masih di dalam kategori INF. Jadi dalam kategori INF ini mengubah urutan saja. Misalkan vektornya saya taruh ke atas, jadi matriks paling bawah gitu ya. Kemudian bisa juga vektor saya turunkan kembali seperti ini. Matriks saya naikkan lagi ya, kembali ke semula. Kalau tanda panah kanan kiri untuk apa? Nah, kalau kanan kiri ini untuk kalau kita lihat ada tooltipsnya, make child of bab matrix. Jadi dia menjadi bagian dari bab matrix gitu ya. Jadi pada saat di bawah sini, walaupun pada saat add kategori kita bisa langsung memasukkan misalnya di dalam matriks ada siapa. Jadi kita bisa buat kategori lain, itu bisa. Tinggal dipilih aja, klik lalu pilih gitu ya. Nah, atau bisa juga misalkan sudah terlanjur kita buat gitu ya. Saya buat kategori soal teori matriks. Nah, seperti ini. Tapi kita parent kategori atau si soal teori matriks itu ada di dalam kategori INF 166. Klik add kategori. Nah, sekarang ada seperti ini. Nah, padahal seharusnya ini soal teori matriks ada di dalam bab matriks, ya kan? Nah, kita bisa kalau kita langsung klik tanda panah kanan, ini nanti akan ada di dalam bab vektor. Nah, berarti soal teori matriks kita geser ke atas dulu. Geser lagi. Nah, kemudian make child of bab matriks. Nah, jadi soal teori matriks ada di dalam bab matriks, ada di dalam kategori INF 106. Jadi seperti itu bentuknya. Kemudian ini ada seperti tong sampah ya, ini untuk delete seperti biasa. Kemudian ada setting, edit this kategori, seperti yang gambar gerigi itu mesti hubungannya ke edit ya, edit setting. Nah, ini kembali lagi ke yang semula, misalkan ini salah mau diganti ya bisa juga gitu ya. Jadi selain geser-geser dengan tanda panah tadi, bisa juga kita langsung edit. Oke, ini kita save saja. Oke, seperti ini. Nah, untuk membuat soalnya bagaimana? Membuat soalnya kita kembali lagi ke tab question. Ini kan tadi kategoris ya, tidak bisa kita buat soal di sini. Kalau kita klik, bisa juga sih. Maksudnya tidak bisa kita langsung menambahkan gitu ya. Jadi kita bisa langsung. Nah, di sini pada saat kita akan membuat soal, mau langsung di dalam kategori bab matriks atau di soal teori, misalkan seperti ini. Nah, kita buat kalau mau buat soal tinggal klik create new question ya. New question. Nah, di sini banyak macam-macam soal, mulai dari multiple choice, true false, benar salah ya, matching ini mencocokkan, kemudian ada short answer, numerical essay ya, mungkin beberapa nanti kita bahas bersama. Untuk sementara misalkan yang paling mudah saja kita ambil multiple choice ya. Ini soal teori tadi ya, bisa juga diganti di sini kalau misalkan tadi salah. Soal teori, kemudian kita beri nama. Namanya apa? Namanya bebas. Nah, terserah masing-masing. Misalnya teori definisi matriks misalkan. Definisi matriks, kemudian pertanyaannya dituliskan di question text. Jadi ini question name. Mau diisi nomor 01 misalkan, bisa juga seperti itu ya. Jadi nomor 1 nanti ada nomor 2 gitu, boleh. Question text-nya
Misalkan pertanyaannya kumpulan bilangan yang berbentuk persegi atau panjang adalah, bisa seperti ini. Atau bisa juga pertanyaannya dalam bentuk gambar ya, bisa kita sisipkan gambar, kemudian bisa juga kita sisipkan pertanyaan dalam bentuk video ya, seperti itu. Cuman ya tentunya nanti kuota internet juga dari para siswa ya, ini terkait. Kemudian sini ada default mark itu maksudnya nilainya mau diberikan poin berapa. Nah, nanti Moodle akan menghitung keseluruhan poin ya. Jadi ini kita mau berikan semacam poin berapa untuk pertanyaan kita barusan. General feedback tidak perlu diisi. Ya, kalau mau diisi misalkan semacam timbal balik begitu. Misalkan siswa mendapat ini, jawab, terus nanti kita dia mendapat feedback seperti apa. Kemudian pertanyaannya, nah di sini bisa jawabannya bisa hanya satu jawaban saja, atau bisa juga multiple answer. Nah, kalau one answer seperti biasa ya, pilihan ganda. Di sini ada pilihan shuffle the choice. Nah, pilihannya ABC-nya itu mau di shuffle nggak? Di shuffle tuh diacak. Oke. Nah, lalu kalau kita mau acak, kita checklist. Lalu ada number of choice. Nah, number of choice ini ada ABC-nya kapital 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kalau kita berikan ABC ya seperti biasa, siswa bisa bisik-bisik gitu ya, memberikan tanda. Biasanya kalau saya kasih no numbering ya, supaya ya pilihannya ya tidak terlalu mudah lah gitu ya untuk dipakai kode-kode seperti itu. Namun kalau untuk pembelajaran online ya itu tergantung ya, kembali lagi kita buat soal kalau bisa yang tidak mudah lah gitu ya untuk dicontek lah seperti itu. Oke, pilihan jawaban yang pertama, misalkan jawabannya matriks, lalu kita harus berikan grade. Nah, total dari pilihan jawaban kita itu grade-nya harus 100. Karena di sini tadi one answer only, berarti harus ada satu jawaban yang grade-nya 100. Nah, ini jawabannya misalkan saya berikan nilai 100. Kemudian di sini yang bawah saya tulis demikian, lalu ada misalkan lagi saya buat 3 pilihan, yang benar yang pilihan pertama. Nah, kalau sudah selesai, kalau misalkan pilihannya mau ditambah, ini ada 5 pilihan, tinggal blank for 3 more choice, jadi bisa ditambah lagi seperti itu. Nah, terus kita pilih save changes. Kalau kita pilih yang atas, kita masih akan ada di halaman ini, barangkali kita mau edit lagi begitu, kita pilih yang save changes saja. Nah, seperti ini soal kita sudah masuk ya. Lalu kalau kita klik tombol edit di soal yang tadi, edit. Nah, di sini ada preview. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Ternyata seperti ini ya. Kumpulan bilangan tadi pertanyaannya, kalau saya jawab salah gitu ya, misalkan submit and finish. Oke, seperti itu jadi bentuknya. Kita close preview. Itu kemudian kalau kita mau buat pertanyaan untuk yang lain, kita bisa langsung create new question. Misalkan saya akan buat true or false. Pertanyaannya nomor 02 misalkan. Tapi kalau seperti ini ya bisa juga ya. Pertanyaannya matriks
kan tadi benar salah ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya buat suatu pernyataan. Nah, matriks tak singular tidak memiliki inverse. Oke, ini pernyataannya. Nah, nilainya misalkan 1 atau 2 terserah, bebas. Lalu ID tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, di sini harus dimasukkan correct answer, false atau true. Kalau misalnya jawabannya kalau pernyataan ini benar, berarti ya harus kita isikan benar gitu ya. Tapi ini pernyataan ini salah sebetulnya ya. Jadi saya ambil sini false. Kemudian nah ini feedback for the response true. Bisa diisikan feedbacknya. Kalau memang yang akan dibuat itu semacam latihan, ya berarti siswa itu ya perlu tahu jawaban dia benar atau salah. Tapi kalau yang kita buat itu soal ujian, ya baiknya tidak diberikan respon. Ya, cukup seperti ini saja. Kemudian tinggal save changes. Nah, sekarang kita bisa, ini ada bentuk soalnya. Jadi ini tadi nama soal kita, lalu ini bentuk soalnya. Ini untuk yang benar salah 2. Kita edit, kemudian preview. Oke, seperti ini, true atau false. Itu ya. Lalu kalau misalkan tadi ada multiple answer ya. Multiple answer, kita satu lagi, create new question. Nah, multiple choice, tambahkan. Saya buat di misalkan bab SPL ya. Bab SPL ini menentukan misalkan solusi. Nomornya nomor 3. Nah, misalkan di sini saya mau tambahkan gambar. Nah, saya tambahkan gambar seperti ini ya. Oke. Sama seperti tadi, choose file, lalu kita tambahkan saja, misalkan ini misal seperti ini ya. Lalu description not necessary, kita checklist supaya kita tidak perlu isi, atau kalau mau diisi boleh. Nah, ukurannya saya buat 200, kemudian klik tombol tab supaya tidak terlalu besar, lalu save image. Nah, dia muncul seperti ini. Tentukan solusi dari gitu ya. Nah, karena tadi misalnya sama marknya berapa, kita mau buat multiple answer. Jadi di sini diganti dulu multiple answer allow. Kemudian shuffle, oke. Number of choice-nya no numbering. Oke, jawaban pertama misalnya 2. Nah, misalkan jawabannya ada 2 lah. Tuh ya. Ini 2, kita beri nilai kalau ada 2 jawaban berarti 50-50 ya, 50%. Kemudian jawaban berikutnya 4, ini kita berikan 50% juga. Nah, jawaban yang ketiga misalkan 5, grade-nya kita berikan none karena memang bukan itu jawabannya gitu ya. Jadi kalau siswa menjawab 2 pilihan yang 2 sama 4 tadi, nah ini maka dia akan mendapat 100%. Tapi kalau dia jawabnya hanya 1 yang benar, ya berarti dia hanya dapat 50%. Misalkan pilihan keempat, choice 4 saya isikan 6. Nah, ini tinggal save changes. Oke. Ya. Ada 03. Kok 03 yang tadi 01 dan 02 di mana? Nah, 01 dan 02 tadi ada di sini, bab soal teori matriks. Kita lihat ada di dalam kurung angka 2, artinya di dalam kategori ini ada 2 pertanyaan. Nah, kalau di bab SPL hanya ada 1, berarti di kategori ini memang hanya ada 1 pertanyaan, seperti itu. Oke, baik. Untuk question bank saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.